Nah sekarang kalau harga Y-nya diketahui, harga X-nya berapa gitu. Jadi mencari kembali ya. Jadi ini kebalikan dari yang kemarin inverse ya. Jadi sekali lagi yang kemarin itu kita mencari harga Y untuk X tertentu ya. Nah sekarang kita akan cari harga X untuk Y yang tertentu ya. Baik di awal, di tengah maupun di akhir nanti gimana caranya. Jadi kebalikan dari yang kita bahas minggu yang lalu ya. Nah itu yang kita sebut dengan metode inverse ya. Jadi metode inverse ini disebut dengan metode Lagrange ya. Nanti Anda bisa lihat juga di buku yang saya uraikan sekali lagi ya. Jadi ingat nanti secara apa namanya awal ya, yang kita cari misalnya nanti harga X untuk Y tertentu ya. Jadi harga Y berapa nanti yang kita cari. Harga Y-nya di awal, di tengah maupun di akhir ya. Kalau yang kemarin kita cari adalah harga Y untuk X tertentu. Nah sekarang kita cari adalah harga X untuk Y yang tertentu. Di sini Y yang kita pakai ya. Nah di sini rumusan untuk yang bagian atasnya itu adalah kalau di sini pakai X0, berarti X0 itu kan ada Y0 ya. X0 ada Y0, maka di sini Y yang kita akan cari harga apa? Pada harga Y yang tertentu yang kita mencari harga X-nya itu harga Y yang berapa? Itu dikurangi Y1. Di sini tidak ada pengurangnya Y0 ya. Jadi tidak ada Y dikurangi Y0 tidak ada karena kita mencari untuk ini adalah pengalinya X0 ya. Ini perhatikan rumusannya. Jadi harga Y dikurangi Y1, harga Y dikurangi Y2 dan seterusnya sampai Y yang ke N ini ya. Dibagi sekarang Y0 dikurangi Y1, Y0 dikurangi Y2, dan seterusnya sampai Y0 min Yn. Kalikan X0. Ingat di sini tidak ada Y dikurangi Y0 ya. Jadi Y dikurangi Y1 langsung. Demikian juga seterusnya untuk X1 ya, X1 ini pengalinya di sini. Maka Y-nya tidak ada, nanti pengurangnya lah Y1. Jadi Y0 Y dikurangi Y0, kalikan Y dikurangi Y2, jadi tidak ada di sini Y dikurangi Y1 ya. Ini langsung Y dikurangi Y2. Dan terusnya sampai Y min Yn. Nah sama juga nanti di sini adalah Y1 dikurangi Y0, Y1 dikurangi Y2, dan sampai Y1 dikurangi Yn ya. Kalikan X1. Ingat di sini karena X1 di sini tidak ada pengurangnya adalah Y1 ya. Demikian juga seterusnya nanti sampai X yang ke N. Nah di sini tidak ada nanti Y dikurangi Y0 ya. Y dikurangi Y1, Y kali Y dikurangi Yn min 1 ya. Tidak ada sampai Y dikurangi Yn ya. Jadi di sini Yn min 1. Jadi kalau N-nya nanti 10 ya di sini hanya sampai 9 saja. Ya. Demikian juga di sini nanti ini adalah di sini ini salah rumusan ini Dedek. Ini sebenarnya adalah Yn dikurangi Y0, Yn dikurangi Y2 ya, dan seterusnya sampai Yn min 1. Ingat ini mohon dikoreksi ini Dek. Ini salah ketik ini. Ya. Mohon dikoreksi ini Dek. Jadi Yn min Y0, Yn min Y2 dan seterusnya ini Yn min 1 ya. Ini karena pengalinya Xn ya. Sama dengan di sini kalau X1 maka di sini Y1 dikurangi Y0, Y1 dikurangi Y2, jadi tidak ada Y1 nanti dikurangi Y1 ya. Ya. Demikian Y1 dikurangi Yn. Jadi di sini mau dikoreksi rumusnya Dek. Inilah Yn min Y0, Yn min Y2 ya. Yn min Y1 dulu ya. Yn min Y1, Yn min Y2 dan seterusnya ya. Permisi Pak.
Ya, izin menginfokan bahwa masih ada beberapa teman yang di waiting room, Pak, menunggu di admit. Ya, Terima kasih, Pak. Sama untuk materi absensi hari ini, metode enforce begitu ya, Pak ya? Ya, metode enforce ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Jadi ini mohon dikoreksi di rumusannya. Dan lihat di buku lagi ya, di bukunya juga ya, yang aslinya ya. Baik, Pak. Baik, saya akan lanjut sekarang. Nah, ini contohnya ya. Ini datanya ada 8, jadi N-nya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi N-nya 8 ya. Ini ya ada N-nya 8, ini harga Y0-nya, ini harga X0-nya, dan seterusnya. Ini harga X. Nah, yang kita cari sekarang harga Y 13,608. 13, berarti di sini ya, di antara 6 dan 7 ya. Ya, di antara 6 dan 7. Berarti Y-nya adalah 13,608. Ini adalah Y1, ini Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8. Ya, ini X0, X1 atau X1, ini X1, X2, X3, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita manfaatkan rumusan yang tadi, nah itu nanti bisa ditabelkan sini ya. Y min YN, berapa ya YN-nya itu Y1, Y2, Y3, dan seterusnya bisa ditabelkan sini ya. Jadi YN yang sini adalah Y1. Mulai dari, nah ini sebenarnya adalah nanti yang bisa aja mulai di 0 ya. Jadi yang nomor ke 0 itu tidak sesuai dengan tabel tadi. Jadi inilah Y0, jadi YN dikurangi Y0, ini harus hasilnya. YN dikurangi Y1, ini hasilnya. Y dikurangi Y2, ini hasilnya, dan terusnya. Ya. Kemudian Y0 dikurangi YN, nah ini kan tidak ada dia ya. Itu yang kita hilangkan tadi ya. Jadi tidak ada pengurangan di sini nanti. Jadi Y0 dikurangi YN 2, berarti inilah YN 1, ada, dan seterusnya. Karena seperti rumuskan tadi, di sini tidak ada menggunakan, kalau di sini X0, maka di sini tidak ada Y dikurangi Y0, maka di tabel tadi kosong ya. Demikian juga di sini untuk Y dikurangi Y1 tidak ada ya, sehingga kosong di sini. Nah, sehingga nanti harga ini kita kosongkan, ini diagonalnya ya, kosong semua. Ya, sesuai dengan Y berapa. Nah, ini terus membuat tabelnya seperti ini, silakan. Biar lebih gampang pakai Excel aja. Nah, kalau masukkan sesuai dengan rumusan tadi, ingat yang ke YN-nya tadi ya, yang ke YN-nya itulah bukan Y1 dikurangi tadi rumusan yang terakhir, itu adalah pembaginya YN ya, dikurangi Y0, YN dikurangi Y1, itu pembaginya tadi, sampai akhirnya YN dikurangi YN min 1 ya, yang pembaginya yang terakhir. Ini yang ke-8 ini ya, ini yang ke-8 ini ya. Nah, itu kita mendapatkan X-nya 2,1 ya, 2,10 sekian ya, untuk harga Y yang 13,608 ini ya. Jadi untuk harga Y 13,608, maka X-nya lah 2,1. Jadi kita lihat tadi
Nah, jadi yang kita lihat tadi bahwa sekarang yang kita kerja adalah cari harga yang di sini, ya. Harga yang di sini kita cari yaitu 13,608, berarti harga X-nya adalah antara di sini antara 5 dan 5,9, ya. Itu 3, sekian, ya. Ya, 3, sekian yang kita dapatkan harga X tadi. Jadi akhirnya kita mencari harga yang di daerah sini, di mana harga X-nya adalah 3,1 tadi ya, 3,1. Ya, itu tadi harganya ya 3,1 ya. Dek, sampai sini ada pertanyaan dulu, Dek. Tuh, impulsnya. Nah, untuk metode ini saya akan bahas minggu depan ya, untuk metode diferensial ini. Sekarang saya akan membahas tentang tugasnya yang kemarin ya. Pak, izin menginfokan bahwa masih ada lagi yang di waiting room, Pak. Ini sudah lebih dari 10 menit, Dek, biarin aja. Oh, oke, baik. Terima kasih, Pak. Karena kalau dibiarin nanti terus terlambat aja terus. Jadi kita ada toleransi 10 menit ya. Izin bertanya, Pak, untuk kuliah yang pertama itu kan kita waktu itu offline, Pak. Jadi absennya cuma ada di TU di kampus. Itu perlu ditranslate absen lagi ulang ke Google Form-nya atau cukup di sana saja, Pak? Karena itu saya tidak ngerti ya. Nanti yang admin nanti yang mengatur itu ya. Atau nanti masih bisa ngabsen sekarang, nah itu saya ngerti itu. Oh gitu, oke baik. Sementara biarin aja dulu nanti ya. Nah, nanti kalau pada saat akhir pertemuan nanti ada tidak dimasukkan ke anunya, tidak dihitung, baru kita lapor ke adminnya bahwa ada kuliah yang satu ya. Oh nggih, baru kasih tahu ada buktinya sudah tanda tangan itu nggih, Pak? Nah, itu nanti pakai buktinya bahwa sehingga nanti dimasukkan semua ada tambahan kuliah lagi itu ya. Oh nggih, siap. Terima kasih, Tapi Pak. tetap aja di absennya Anda kan isi sekarang kuliah ketiga kan itu ya.
Ya, kuliah Ya. ketiga metode inverse. Ya, nanti kuliah ke satu kan ada pertanyaan, nanti kuliah satu nggak ada kan itu nanti pertanyaan sehingga baru dimasukin lah. Ya itu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Baik, sekarang saya membahas tugasnya. Apakah Anda sudah mencoba mencari bidang momen dan sebagainya untuk tugasnya? Ada yang sudah mencoba? Nah, ini saya rasa sudah biasa, jadi mencari semua momen terhadap A dua 0, sehingga nanti bisa mendapatkan reaksi di titik B ya. Sehingga kita dapat BP-nya segini, kemudian sigma P sama dengan 0, BP dikurangi AP dikurangi Q, BP, maka kita akan dapat reaksi AP-nya berapa. Ya. Nah, kemudian dari sana, Anda bisa sekarang sudah bisa menghitung momen, yaitu MA, dan MA sebenarnya momen sama dengan AP kali X dikurangi tengah X kuadrat, kan itu ya, ini bukan MA ya, momen. Jadi ini adalah antara tapi yang ada antara A dan B ya, antara A dan B, jadi momennya AP kali X dikurangi tengah X kuadrat, itu sudah biasa ya. Nah, sehingga nanti Anda mau masukkan X sama berapa, maka untuk X sama dengan 0, yaitu sama dengan MA, untuk X sama dengan 1, dan sebagainya. Nah, ini yang Anda membagi nanti ya, tidak mesti 0, 1, 2, 3, dan 4 ya, X-nya, tapi Anda harus lihat dari sini ya. Lihat dulu gambarnya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh yang salah ini, bukan di sini titik anunya lah, titiknya sebenarnya ada di sini ya. Jadi reaksi titik A-nya itu ada di sini, titik B-nya ada di sini, bukan ini, salah ini ya. Ya. Jadi salah, coba saya carikan contoh yang benar dulu nanti ya. Nah, yang penting nanti Anda cari untuk persamaan ini ya. Untuk persamaan ini MA atau MM sama dengan AP kali X, atau ini MX ya. MX kalikan MX sama dengan AP kali X dikurangi setengah X kuadrat. Itu titik nolnya di mana? Momen nolnya di mana? Jadi itu harus cari dulu. Hingga Anda bisa menentukan titik nol yang di sini itu momennya nol ini di mana ya. Pada jarak berapa? Jadi contohnya di sini lah, pada jarak 2,67 itu jarak momennya 0. Kalau jarak tumpuan itu memang di sini ya. Ya di sini ada momen negatif nanti. Ya. Nah, ini yang penting Anda tentukan. Ini titik ini ditentukan. Kemudian baru ini jarak 2,7 ini dibagi merata ya. Ya. Jangan sini X-nya 0, 1, 2, dan 8 tak picu ya. Jadi di sini misalnya antara 2,7, 2,67 ini Anda bagi 4, misalnya biar merata gitu ya. Atau bagi 6 gitu ya. 2,67 bagi 6 misalnya ya. Sehingga Anda punya data adalah 6 titik untuk sini. Jadi 2,67 ini bagi 6 berapa aja nanti, Dek? Atau bagi 4 ya. 2,67 dibagi 4. Itu adalah 0,67 ya. 0,67 ke 66 ya. Jadi di sini mulainya adalah 0, 6,667, kemudian dua kalinya 0,667, hingga baru menghitung ini. Sehingga di sini nanti Anda bisa menggambarkan ini adalah jaraknya sama nanti gitu ya. Sehingga delta X-nya sama. Ini delta X-nya sama tapi sama dengan 1.
nanti tidak akan Anda bisa mendapatkan titik pada 2,67 di sini. Tidak ada kelihatan 2,67 di sini ya. Itu yang kita maksudkan. Jadi mohon dikoreksi yang ini. Ya. Nanti coba saya berikan contoh yang lebih bagus lagi ya. Di 2,67 ya. Jadi itu caranya. Kemudian momen yang di sini juga dibagi nih antara 2,67 sampai berapa di sini ya, ini jaraknya gambarnya sebenarnya 6,4 ya, Dek. Halo. Ya, Pak. Sampai berapa kemarin jarak soalnya itu? Yang tugas kemarin 8 meter, Pak. Ya, jadi jaraknya lah 6 meter sebetulnya ya. Nah ini 6 meter, mohon dikoreksi tadi ya. Jadi cari, jadi bidang momennya itu nanti kan begini ya. Kemudian karena ini beban terpusat, maka ini lurus ini ya. Sehingga nanti yang sampai dengan 0 di sini nanti dibagi rata jaraknya. Demikian juga dari 0 ke B, yaitu berapa jaraknya, nanti itu dibagi rata. Demikian juga yang 6 di sini, dari B ke C ini yang 2 meter dibagi rata, jadi 4 misalnya ya. Saya coba minggu depan, saya harapkan ada yang sudah minimal bisa mengasistensikan gambar bidang momennya. Ya, Dek ya. Sekarang sudah ada yang buat bidang momen. Halo, Dek. Di kelompok saya belum, Pak. Gimana, Dek? Halo? Dari kelompok saya belum. Coba sekarang kerjakan, ada yang sudah bisa membuat gambar bidang momennya. Halo, Dek, informasinya gimana nih? Ada yang sudah bisa bidang momennya? Masih dicoba, Pak. Ya, coba dulu ya, nanti kalau sudah sampaikan ya. Cari titik X-nya itu, MX-nya sama dengan 0 pada jarak berapa, itu cari dulu ya. DMX per DX sama dengan 0, itu caranya. Ya, nanti dapat harga X-nya berapa. Untuk M-nya sama dengan 0. Ingat caranya itu. Turunan pertama, DMX, DX sama dengan 0. Nanti dapat harga X-nya.
Halo, Dek. Halo. Iya, Pak. Ini saya berikan contoh yang benar ya. Nah, ini kan soalnya sama, cuma anunya beda ya tadi. Ukurannya. Nanti saya kirim ini. Ini diikuti contoh yang berikutnya. Jadi nanti ini memang angkanya koma-koma sekian gitu ya. Nah, ini gambar yang benar ya. Ya. Jadi ini adalah titik A, ini titik B, ini sini titik C ya. Nah, nanti untuk cari X sama dengan 0 ini di mana posisinya. Ya, sudah ada contohnya tadi. Jadi cari dmx per dx sama dengan 0 sehingga kita akan mendapatkan X-nya sekian ini. Nah, kemudian harga X yang sekian ini dibagi berata seperti ini ya. Jadi ini dibagi bagi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bagian 1 ini dibagi 6 ya. Bagian 1 ini dibagi 6. Jadi ini adalah X0, ini X sekian.
dan ini X sekian, X sekian, dan seterusnya. Yaitu dengan cara membagi dari 0 di sini sampai 0 di sini, ini berapa jaraknya. Sehingga ini kita sebut bagian 1, nanti dibagi sama dengan. Karena pembagian ini akan kita gunakan juga untuk nanti menghitung integral dan yang kita akan bahas 2 minggu yang datang, ya. Kemudian di sini untuk bagian yang kedua juga bisa dibagi 2 seperti ini. Jadi ini berarti adalah jaraknya ini adalah 6 dikurangi jarak sekian nih. Misalnya X yang sekian ini dapat X-nya berapa? Ada yang sudah dapat, Dek? Ya. Jadi ini dibagi 2, ya. Jadi 1, 2. Demikian juga di bagian BC, ini kita bagi 2, ya. Ini kita sebut dengan bagian 3. Nanti ini akan berfungsi untuk selamanya tugas ini ya, dari awal sampai akhir ya. Jadi mohon untuk dulu dikerjakan seperti ini, buat seperti ini, ya. Jadi ini yang Anda harus capai minggu depan. Kita akan saat membahas tugas ya. Jadi semua semua kelompok sudah bisa menggambarkan ini dan sudah bisa menghitung jarak X momennya 0 di sini, jaraknya berapa dari sini ya. Ini jaraknya di sini berapa, harus sudah tahu ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk penggambaran bidang momennya ini wajib melalui komputer langsung atau boleh dengan tangan lalu kita scan begitu, Pak? Boleh saja ya, tapi kan lebih bagus yang begini ya. Ya. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau Anda gambar tangan juga tidak masalah, tapi coba dibagi dengan biar rapi sedikit gitu ya. Ya, tidak apa-apa di scan. Nah, ini juga kan gambar scanan ini. Ya. Jadi ini bisa digambar tangan, tidak masalah deh. Jadi nanti ini harus diketahui inilah X0, X1, X2, dan sebagainya, jaraknya berapa gitu ya. Jadi nanti untuk untuk minggu depan itu Anda sudah bisa mengisikan nanti ya. Untuk X sama dengan 0 di sini, momennya berapa gitu ya, diisi ya. Kemudian untuk X misalnya 1, sekian, momennya berapa gitu ya. Kemudian untuk X sama dengan sekian nih, momennya berapa diisi gitu ya. Ya, nanti baru buatkan tabel. Ya. Demikian juga momen-momen di sini ini berapa, momen di sini berapa, momen di sini berapa. Kalau ini kan sudah 00 ya. Itu Anda harus sudah bisa sampaikan ke depan. Semua kelompok ya,
Biar saya bisa cek dulu di sini, kalau ini sudah benar, nanti baru bisa melanjutkan tugasnya. Ya, kalau di sini salah, nanti semuanya ke depan akan salah. Ya, ya. Dibuatnya langsung dalam bentuk PPT nggak, Pak? Bisa dalam PPT, sehingga nanti kan tinggal menambahkan saja supaya Anda bisa mempresentasikan itu maksud saya. Ya. Oh, baik. Iya, iya, Pak. Nanti kalau Terima ini kasih. sudah benar kan nanti tinggal PPT-nya ditambah lagi untuk apa kan itu ya. Ya. Iya, Pak. Jadi mulailah dikerjakan tugasnya. Jadi paralel tugas, kuliah dan tugas ya. Nanti begitu saya berbicara minggu depan, berbicara tentang tentang double integral ya, integral numerik, nanti contohnya ini juga sudah bisa digunakan nanti gitu. Karena nanti tinggal Anda lanjutkan tugasnya ini. Kalau Anda sudah bisa mencari menjawab yang ini juga tadi, untuk harga di sini, misalnya untuk harga di sini berapa, misalnya Anda mencari di antara di sini berapa, untuk mencari harga di sini berapa, untuk mencari harga di sini berapa. Nah, kalau sudah itu bisa itu kan tinggal lanjut nanti adalah baik menggunakan Newton 1, Newton 2, Newton 3 itu semua diaplikasikan ya. Silakan Anda mau cari di mana titiknya juga boleh. Yang penting bisa menggunakan rumusan Newton 1, Newton 2, Newton 3 dan seterusnya. Oke, minimal ini dulu yang bisa Anda buat, nanti saya bisa jelaskan berikutnya, untuk tugasnya. Jadi paginya saya menjelaskan dulu tentang kuliah tambahannya terkait dengan numerik metode integral ya, double integral itu. Kemudian selanjutnya kita membahas tugasnya. Sehingga nanti begitu selesai membahas isi kuliah, tugas Anda juga sudah selesai ini, sehingga bisa dipresentasikan. Ya. Jadi targetnya minggu depan tugasnya lah sudah bisa menggambar bidang momen ini. Kalau bisa lebih mencari sudah harga yang tadi ya silakan lebih bagus lagi gitu ya. Ya. Cuma ini perlu dikoreksi juga salah masih juga ini ya. Nah ini. Nah di sini bukan 0, 1, 2 dan seterusnya, bukan begitu. Ini kan jaraknya kan bukan 2 ini ya. Bukan 1, bukan 2 ya. Ini masih salah juga ini penentuan X-nya ya. Nah yang cari itulah momen di sini. X-nya berapa di sini? X-nya ini berapa? Bukan 1, bukan 0. Di sini bukan, kalau di sini X-nya 0 ya boleh. Pada X 0. X yang di sini ini bukan X1 atau X2 dan seterusnya, bukan begitu ini. Jadi jaraknya ini berapa, itulah X sekian. Ini jaraknya ini berapa, ya. Dan seterusnya. Ya. Ini jarak X-nya berapa ini, dari sini ya. Ini jarak X-nya berapa dari sini ya. Dan seterusnya sampai X-nya sama dengan 0. Itu perlu dikoreksi ya, nanti saya jelaskan lagi ya. Saya bisa mengoreksi hasil Anda nanti ya. Yang penting seperti yang tadi adalah jarak ini, jadi jarak yang ini adalah dibagi rata, itu yang di sini adalah dibagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga nanti X-nya di sini berapa, momennya berapa. X-nya di sini, momennya ini berapa. X-nya di sini, momennya berapa. Bukan ini 0, 1, 2, 3, dan sebagainya. Itu harus nah, karena kita akan membagi jarak ini. Jadi jarak ini kan tentu nanti dapat koma-koma ya, bukan 1, 2 dan seterusnya. Contoh tadi di atas tuh masih ada kekeliruan ini, ya. Jadi kita akan bagi nanti jaraknya ini berapa sehingga kita dapat X yang bagian pertama ini berapa jaraknya, X bagian yang kedua ini jaraknya berapa, tentu adalah 2 kali dari jarak ini dan seterusnya. Itulah yang kita cari momennya, ya. Bisa dipahami itu, Dek? Masih ada yang kurang jelas, Dek? Halo, mohon informasinya, ada yang kurang jelas? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, berarti target ini bisa dikerjakan minggu depan ya. Bisa, Pak. Sekarang saya akan kirim dulu yang tadi itu ya, yang ini ya.
Baik, ini contoh ini sudah saya kirim ke WA, nanti silakan dipelajari dan tugasnya menyesuaikan dulu minimal sampai bidang momen ini ya. Cuma yang saya bilang tadi di depan itu yang perlu dikoreksi ya. Jadi harga X-nya nanti ini tidak bulat seperti ini ya. Harga X-nya X0 dan 1 dan tidak bulat seperti ini. Jadi harga di sini nih ya, X yang di sini ini bukan bulat seperti 0, 1, 2 dan bukan bulat seperti ini ya. Menyesuaikan dengan gambar tadi ya. Jadi 0 mungkin 1, sekian, 2, sekian dan sebagainya karena tadi angkanya itu kan pasti tidak bulat ya. Jadi X sampai 0 itu dibagi 6 ya, sehingga nanti X sampai 6 itu dibagi berapa dapat jaraknya ya. Atau kali ini sudah ada yang dapat jarak X-nya sama dengan 0 itu berapa, Dek? Momennya sama dengan 0. Halo, Dek. Yang bilang mencoba tadi sudah dapat harga X-nya sama dengan 0, Dek. Halo, Dek. Kalau tidak ada yang jawab nih, Dek, gimana nih? Kalau dari kelompok kami yang sama itu 0, Pak. Halo? Coba yang perjelas, Dek, nyampaikannya, Dek. Mic-nya dideketin dikit. Kalau dari kelompok kami, Pak, Oh ya, silakan. untuk X sama dengan 0, hasilnya 0, Pak. X sama dengan 0 dan kan 2 angka mestinya dapat itu. Ya, kalau X sama dengan 0 pasti momennya 0. Salah satunya lagi, nah ini bisa dipakai ini, Dek. Jadi AP kali X dikurangi setengah X kuadrat ini ya, sama dengan 0. Sehingga di sini kan ada dua harga X ya, X1 dan X2 nanti ya. X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan berapa. Jadi ini coba persamaan ini sama dengan 0. Nah ini contohnya ya. Sehingga nanti bisa mendapatkan momen sama dengan 0. Jadi dua harga X yang sama dengan momen sama dengan 0, deh. Jadi ini bisa disamakan dengan 0, Dek. Jadi AP kali X minus setengah X kuadrat sama dengan 0. Nanti cari harga X1 dan X2.
Baik, Dek, ada pertanyaan, Dek. Jadi tugasnya nanti silakan dikerjakan lebih lanjut dengan timnya. Jadi targetnya minggu depan sudah bisa nanti menggambarkan bidang momen yang sudah dibagi-bagi tadi. Nanti baru kita jelaskan lagi nanti untuk mencari harga X-nya dengan Newton 1, Newton 2, dan sebagainya. Termasuk juga nanti kalau ada impulse, ya. Nah, sambil saya lanjutkan minggu depan adalah integral numerik, ya, integral numerik. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin materi saya berikan sampai di sini dulu. Jadi integral numeriknya saya akan bahas minggu depan. Mohon tugasnya dikerjakan dulu sampai bidang momen yang saya sampaikan tadi. Dan ingat di absen, Dek, ya, materinya hari ini adalah metode inverse, ya. Seperti yang sudah ditulis di WA. Kemudian materi yang tadi saya sudah kirim juga di WA, silakan dipelajari, disesuaikan tugasnya, ya. Nanti kalau ada yang masih salah itu tolong dikoreksi. Terima kasih. Lagi-lagi ada pertanyaan, Dek? Dari saya belum ada, Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, lanjutkan tugasnya sekarang, waktunya masih ada. Silakan kerjakan tugasnya bersama tim untuk dibahas minggu depan, ya. Selamat pagi, kuliah hari ini saya akhiri, Dek. Terima kasih. Kita live, ya. Baik, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.